Malamnya sesuai kesepakatan Brian, Andre dan Stefan, mereka merayakan malam terakhir Stefan yang melajang, karena lusa Stefan sudah menikah. Mereka bertiga kumpul di sebuah bar, di mana sudah tersedia beberapa botol minuman. Brian menuangkan wine di gelas mereka. Mari kita bersulang. Brian mengangkat gelasnya dan disusul Andre dan Stefan. Tos, ucap Andre menyatukan gelasnya. Ting. Dentingan gelas mereka beradu, dan mereka meneguk minuman itu dengan sekali teguk. Ah! Stefan menggelengkan kepalanya berat, tenggorokannya terasa panas saat minuman itu masuk. Ia tidak terbiasa meminum minuman seperti itu. Hanya dulu semasa sekolah dia mengonsumsi minuman itu, setelahnya ia tidak ingin meminum minuman itu lagi. Begitu juga dengan Andre. Beda halnya dengan Brian, ia biasa meminum minuman itu, sehingga tidak membuat ia tumbang. Tambah lagi Steph, Andre. Brian menuang lagi wine ke dalam gelas. Gue gak Bri, nanti bini gue ngamuk, ucap Andre menolak. Ayo Steph, bersulang lagi. Brian memberikan gelas wine pada Stefan. Stefan menolak namun Brian membujuk terus. Ayolah Steph, sesekali gak apalah, lusa lo sudah menikah, jadi rayakanlah masa lajangmu sekarang. Stefan kembali memberikan gelas wine itu. Huff, baiklah. Stefan mengambil gelas pemberian Brian, dan dia meminumnya. Hahaha, gitu dong, mau tambah? Tanyanya lagi. Satu lagi. Stefan mengarahkan gelasnya dan Brian mengisinya lagi. Dan hanya dengan sekali teguk Stefan meminumnya. Are you okay? Tanya Brian yang melihat Stefan tumbang. Stefan membaringkan kepalanya di meja. Hanya dengan 3 gelas wine sudah membuat Stefan mabuk. Ia benar-benar tidak bisa meminumnya. Tambah lagi Bri. Stefan meminta minuman lagi namun Andre menghentikan. Gak Steph, lo gak bisa minum lagi. Andre menggeleng ke arah Brian, memberi syarat untuk tidak memberi Stefan minum itu lagi. Tapi gue mau lagi Andre, gue ingin minum sepuasnya sebelum gue menikah dan meninggalkan istri gue. Racau Stefan dan membuat Brian mengernyitkan dahinya. Udah, lo udah mabuk Steph, kalau lo minum lagi, lo bakalan mati dan gak akan bisa menikah, ucap Andre mengambil gelas pada genggaman Stefan. Apa maksudnya ninggalin istrinya? Tanya Brian yang bingung sekaligus penasaran. Sehabis nikah nanti dia ada kerjaan di kantor cabang di Jepang, jadi dia terpaksa ninggalin istrinya lah. Bohong, Andre menjelaskan. Untung saja Brian percaya. Gue antar dia pulang dulu Bri. Andre merangkul Stefan dan memapahnya berjalan. Hais, menyusahkan saja, ucap Andre sembari memapah Stefan berjalan, dan itu membuat Brian terkekeh. Andre meletakkan Stefan di kursi belakang, dan ia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang hingga mereka kini sudah sampai di depan rumah Stefan. Sebelum masuk Andre menghubungi Anna terlebih dahulu agar membukakan pintu karena jam sudah sangat larut. Anna membuka pintu utama, ia kaget melihat Stefan jalan sempoyongan kemudian dipapah oleh Andre. Tuan Stefan kenapa? Tanya Anna sedikit panik. Dia terlalu banyak minum, jawab Andre. Kemudian ia membawa Stefan ke dalam kamar dan membaringkan Stefan di tempat tidur. Saya pulang dulu nah, tolong kasih air lemon ya agar dia cepat sadar, ucap Andre dan Anna hanya mengangguk. Selepas Andre pulang ia kembali mengunci pintu barulah ia ke dapur membuatkan air lemon untuk Stefan. Anna menaiki tangga dengan membawa segelas air lemon. Ia membuka pintu kamar Stefan namun ia tidak mendapati Stefan. Ia meneliti ruangan itu mencari Stefan. Tuan, kamu di mana? Suaranya agak tinggi sembari meletakkan air lemon di atas nakas. Ia mengetuk kamar mandi namun tidak ada jawaban dan ia membukanya. Memang benar,
Stefan tidak ada di dalam kamar mandi. "Tuan," panggilnya lagi yang melihat pintu balkon sedikit terbuka. Ia berjalan ke balkon dan benar, Stefan sedang di sana, tepatnya ia terduduk di lantai sambil memandangi rembulan. "Tuan, kau sedang apa?" Anna mendekati Stefan dan memegangi bahu Stefan. Merasa ada sentuhan di bahunya, Stefan menoleh. Dek! Kini mata mereka saling beradu, jantung Anna kian berdebar sangat kencang ditatap oleh Stefan seperti itu. "Anna, apakah aku pria jahat?" tanya Stefan tanpa melepas pandangannya. Anna melepaskan pandangan matanya pada Stefan. Apa maksud Tuan?" Bukannya menjawab, Anna kembali bertanya. "Apakah aku egois?" tanya Stefan lagi, namun Anna hanya diam menatap Stefan. "Anna, maafin saya pria jahat, saya egois. Andai saja saya bertemu lebih awal denganmu, andai saja saya menyadari perasaan ini lebih awal." Racau Stefan. "Apa maksud Tuan?" Anna duduk di hadapan Stefan. Stefan menatap nanar mata Anna, tatapan penuh rasa cinta terpancar di mata Stefan. "Saya suka kamu, saya mencintaimu Anna." Stefan menatap mata Anna, tatapannya penuh rasa cinta. "Dek!" Jantung Anna semakin berdetak cepat mendengar ungkapan Stefan. "Andai saja saya cepat menyadari rasa cinta saya ke kamu, saya bakal membatalkan pernikahan ini. Tapi itu tidak mungkin, lusa saya menikah." Mata Anna memanas menahan cairan di pelupuk matanya, ia mendonggak agar pertahanannya tidak jatuh. Serasa netral ia kembali menatap Stefan. "Aku egois kan? Aku gak ingin melepaskanmu, tapi itu akan menyiksa perasaanmu. Saya janji akan membebaskan kamu Nah, kamu bebas memilih ingin hidup dengan siapa nantinya." Anna tidak lagi bisa menahan air matanya, dan kini tumpah membasahi pipinya. Ia tidak menyangka ternyata Stefan juga mencintainya. Ia juga menyadari jika sebenarnya ia mencintai suaminya itu, tapi ia tidak bisa memiliki cinta itu. Stefan meraih tangan Anna hingga Anna terduduk di pangkuan Stefan, kemudian Stefan mendekatkan wajahnya dan menempelkan bibirnya dengan bibir Anna. Gairahnya semakin memuncak saat Anna merespon dengan membalas ciuman Stefan. Mereka berdua terhanyut oleh perasaan dan gairah mereka. Anna yang tersadar langsung mendorong tubuh Stefan dan segera pergi meninggalkan Stefan. Di sisi lain Stella sedang memadu kasih dengan pria pemuas nafsunya. Kini mereka kembali mengulangi hubungan panas itu, hubungan yang seharusnya bagi pasangan halal. "Baby, kamu sungguh nikmat," ucap pria itu di sela pelepasannya, kemudian ia membaringkan tubuhnya di sebelah Stella. "Kamu juga sangat hebat sayang." Stella mengelus pipi pria itu. "Sayang, lusa kamu menikah, apa ini pergelutan terakhir kita?" tanya pria itu. "Kita masih bisa melakukannya saat Stefan sibuk sayang," jawab Stella enteng. "Bri, kamu beberapa minggu ini tidak pakai pengaman. Bagaimana jika benihmu tumbuh di rahimku?" Stella merasa cemas karena selama beberapa minggu ini Brian tidak pernah pakai pengaman lagi. Ia takut jika ia akan hamil. "Kamu jangan pikirkan itu, oke? Nikmati saja permainanku sebelum nanti kamu menikmati permainan Stefan." Brian mengecup kening Stella dan menariknya dalam pelukannya. Brian tersenyum penuh kemenangan. Ia menyunggingkan bibirnya. "Kau begitu bodoh, Steph. Aku selalu bisa merebut barang yang kamu inginkan." Terbesit senyum jahatnya. Setelah Stefan mengungkapkan perasaannya kepada Anna, Anna tidak berani menampakkan wajahnya kepada Stefan lagi. Ia tidak sanggup jika melihat wajah Stefan, wajah suami yang ia cintai dan akan menjadi suami dari wanita lain. Hari ini adalah hari pernikahan Stefan. Anna sebenarnya enggan untuk hadir di acara pernikahannya Stefan dan Stella, namun Mama Ingrid meminta Anna untuk tetap hadir.
banyak alasan yang Anna beri, namun tak mengubah niat Mama Ingrid agar Anna datang dan juga meminta grup vokal kampusnya untuk bernyanyi di acara tersebut. Disinilah Anna berdiri, memandangi Stefan yang duduk di depan penghulu untuk mengikrarkan ijab kabul. Seketika ia teringat di mana saat Stefan melafalkan namanya dalam ijab. Hatinya bergemuruh melihat ini semua, sakit bercampur kecewa. Namun ia tidak bisa egois, ia tidak bisa memaksa hati dan perasaan seseorang. Ia sadar jika ia hanyalah istri rahasia yang tak diinginkan oleh suaminya. Di sisi lain Stefan sangat gugup, bukan gugup bahagia, melainkan rasa enggan untuk menikahi Stella. Hatinya menolak pernikahan ini. Namun otaknya menepis perasaan itu, ia hanya berpikir bahwa Stella adalah pilihannya dari dulu. Ia menginginkan pernikahan ini. Stefan menjabat tangan papanya Stella, kemudian dengan lantang ia melafalkan ijab kabul. Bagaimana para saksi? Sah, 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 sahut para saksi. Seketika air mata Anna terjatuh. Dadanya sesak melihat suaminya sekarang sudah menikahi wanita lain. Selesai ijab kabul langsung dilanjuti resepsi. Mereka mengadakan resepsinya di tempat yang sama saat ijab, di sebuah hotel ternama di kota ini. Sepasang pengantin sedang berdiri di pelaminan dengan senyum merekah menyambut para tamu memberikan selamat. Anna, cepatlah, agar para tamu terhibur dengan suara indah kamu. Mama Ingrid menghampiri Anna yang duduk bersama Rama. Baiklah Nyonya, jawab Anna tersenyum. Sebisa mungkin ia menyembunyikan perasaannya saat ini. Rama menatap Anna iba, ia merasa kasihan terhadap Anna yang tidak diakui istri. Anna. Ucapan Rama berhenti kala Anna mengangguk menandakan kalau ia tidak apa-apa. Rama dan Anna pun menaiki panggung yang sudah disediakan oleh pihak hotel untuk mereka menyanyikan lagu-lagu. Semua mata tertuju melihat ke arah Anna dan Rama saat musik sudah berbunyi. Anna, lo yakin? Tanya Rama dan Anna hanya mengangguk. Ia menarik nafas dan membuangnya untuk menetralkan perasaannya. Selamat sore semuanya, kami akan menyanyikan sebuah lagu dan semoga kalian terhibur, ucap Anna tersenyum. Anna bernyanyi sambil menatap ke arah Stefan. Matanya tak lepas menatap mata Stefan. Anna, gue tahu kamu sakit. Gue janji gue akan nyembuhin rasa sakit lo. Gumam Rama dalam hati sembari menatap Anna. Stefan menatap mata Anna nanar, nafasnya tercekat mendengar lagu Anna. Maaf Nah, batinnya, hanya kata itu yang bisa terucap, dan hanya di dalam hati. Pantaskah kuabaikan? Hati yang menangis menginginkanmu. Seketika bulir bening yang susah payahnya tahan akhirnya terjatuh, dengan cepat ia mengusapnya. Stefan yang dari tadi juga tidak lepas menatap Anna ikut merasa sakit. Hatinya sakit melihat Anna kecewa dengannya. Mama Ingrid mengernyitkan dahinya merasa aneh dengan Anna. Ia bisa menangkap bahwa ada kesedihan yang melanda Anna. Dia kenapa? Apa yang membuatnya bersedih? Tanya Mama Ingrid dalam hati. Cinta mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan aku menahan rasa. Aku tersiksa. Cinta galau aku menimbang. Rasa aku atau sahabatku. Pantaskah kuabaikan? Hati yang menangis menginginkanmu. Makasih, ucap Anna kemudian langsung meninggalkan panggung dan disusul oleh Rama. Lidah Stefan begitu keluh, ingin rasanya ia berteriak memanggil Anna agar jangan pergi namun ia tidak bisa, ia hanya memandangi Anna yang pergi hingga menghilang. Stella bergelayut di lengan Stefan sembari bertanya, sayang, kamu kenapa? Tanya Stella yang melihat perubahan raut wajah Stefan. Gak apa sayang. Stefan tersenyum kaku. Ia menetralkan perasaannya dan kembali melayangkan senyum menyambut para tamu yang memberi selamat pada mereka. Di sini Anna meraung menangis, di kursi taman sekitar hotel,
Ia benar-benar tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak sanggup melihat suaminya berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Ia sungguh tidak sanggup. Ana. Rama menyusul dan duduk di samping Ana. Bang Rama, Ana refleks memeluk Rama dan menangis. Tak mau melerai, Rama membiarkan Ana untuk menangis agar hatinya sedikit tenang jika sudah menumpahkan kesedihannya. Berasa sudah lebih tenang, Rama merenggangkan tubuhnya. Ia memegang bahu Ana. Ana, jangan bersedih lagi, gue ikut sedih jika lo sedih begini, ucap Rama. Bang, aku gak kuat melihatnya, ucap Ana yang masih sesenggukan. Gue tahu bagaimana perasaan lo, tapi lebih baik lo belajar untuk lupain. Lo kubur jika ada perasaan lo terhadap suami lo itu. Dan cobalah buka hati lo buat pria lain, pria yang mencintai lo, ucap Rama. Aku gak tahu apa aku bisa bang. Gue akan bantu lo nah, gue akan bantu lo nyembuhin luka hati lo.